ini masih banyak orang yang sering melakukan berbagai aktivitas tetapi lupa untuk mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dengan kita berikhtiar melalui doa, bukan tidak mungkin bisa merubah takdir. Nah, dengan doa yang terus-menerus kita panjatkan, takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata bisa berubah. Lalu, takdir seperti apakah yang memang bisa diubah melalui doa yang kita panjatkan? Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini. Masa sih takdir Allah bisa dirubah? Ini Masya Allah luar biasa. Sekarang saya mau nanya nih sama guru kita nih, Ustazah Lulu. Mohon izin waktunya boleh maju ke depan. Nah, kita lagi bingung nih antara perbedaan antara takdir, terus kodok dan juga kodarnya Allah. Ini seperti apa perbedaannya nih? Mohon izin penjelasannya. Terima kasih Kak Fadli. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah mudah-mudahan bersama keluarga menuju jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah, apa sih bedanya antara qadha, kemudian juga qadar, dan juga tentunya takdir. Dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Hafidz Ibnu Hajar, dikatakan bahwa qadha adalah ketentuan secara global. Tentunya pada zaman atau masa azali. Artinya apa? Sudah ada dari dulunya. Itu Allah yang tentukan. Kemudian qadar yakni ketentuan, ketetapan lebih terperinci lagi dari yang global tersebut. Kemudian takdir adalah ketentuan dari Allah. Ada yang diberikan bahwa takdir yang bisa dirubah dan juga yang tidak bisa dirubah dalam kitab Fathul Bari. Kemudian contohnya qadha, ya Bu ya. Ini adalah langsung dari Allah tanpa adanya campur tangan manusia. Ya Bu ya. Allah tetapkan kita yakni ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap kita umat manusia pasti ada masa batas waktunya. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Ketika Allah sudah tetapkan, maka datang ajal kita. Insya Allah mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian bagaimana? Nah ini yang disebut bahwa ketika qadar ini masih ada campur tangan manusia. Ketika jalannya memang Allah tentukan, Allah takdirkan, cuma bagaimana ada pilihan manusia. Ibu, api ini sifatnya apa? Panas ya Bu ya, cuman bagaimana kita nanti untuk bisa memanfaatkan api. Kalau api kecil jadi teman, kalau api yang besar jadi lawan. Kemudian bagaimana? Meninggal dunia, contohnya. Ini sudah takdir dari Allah, sudah qadha dari Allah. Kita sudah ikhtiar, ini adalah qadarnya. Sudah ikhtiar jalannya pelan-pelan, jalannya hati-hati, sudah ikhtiar. Kemudian tertabrak, itu adalah takdir dari Allah. Yang jadi permasalahan, mohon maaf. Kalau misalnya sudah menjadi takdir dari Allah, berarti saya sudah ditakdirkan untuk pelaku maksiat. Ya sudah, berbuat maksiat. Nah maaf Ibu ya, ada seperti itu. Ini bagaimana? Tidak, sejatinya ada campur tangan manusia di sana untuk memilih. Insya Allah. Contohnya, ini saya melihat Masya Allah bagaimana ketika misal terjadi kepada Zakir Naik ya Bu ya. Ada seorang ulama dari India, subhanallah, dia mengatakan bahwa contohnya saja murid-murid masuk ke dalam kelas untuk ujian. Nah gurunya sudah memprediksi, pasti akan lulus semuanya. Kira-kira lulus apa enggak Bu semuanya? Tergantung siapa, gurunya atau muridnya? Muridnya. Jadi prediksi ada tetap, cuma memang ada usaha di sana untuk bisa bagaimana semangat belajar agar bisa lulus. Subhanallah. Allah berikan kita ajal. Tapi ada juga mohon maaf yang memang bunuh diri, gantung diri. Mohon maaf ada yang narkoba, subhanallah. Ini artinya apa? Berarti takdirnya adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah, jalannya dia pilih. Na'udzubillah min. Ibu jujur tiada dusta di antara kita. Pengen kaya apa miskin? Miskin apa kaya? Semangat amat ini ya.
Pengen utang lunas apa enggak? Lah bayar. Lah usahanya bagaimana itu? Pengen kaya ibu, jangan sampai kita melihat ya Allah hidup saya udah begini nggak usahlah. Tidak, tetap kita harus ada usaha. Karena memang takdir ada yang bisa diubah. Ada yang juga tidak bisa diubah, sudah ketentuan dari Allah. Tapi ada juga yang memang bisa dirubah. Pengen kaya, bismillah. Kita semangat bekerja. Karena semuanya pasti punya pohonnya. Ada yang ketika buahnya jatuh orang ambil semuanya, betul Bu? Tapi ada memang yang naik tangga, nah ini tangganya dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan, dengan bersahabat, bersosialisasi, sehingga adanya ikhtiar insya Allah. Qadha yakni ketentuan dari Allah, tidak bisa dirubah. Tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, tidak ada campur tangan manusia. Tapi qadar masih bisa diubah. Ketika adanya pilihan, maka takdir pun menentukan. Karenanya bismillah, mudah-mudahan pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Al-halal bayin, al-haram bayin, yang halal dijelaskan, yang haram pun dijelaskan. Insya Allah. Ubur-ubur di sungai liat, hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Masya Allah, jazakillah khair, makasih banyak Ustazah Lulu atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah ya Bu ya, bicara masalah tentang hidup itu kadang-kadang kita nggak bisa prediksi ya Bu ya. Kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Ini Masya Allah, kadang-kadang kayaknya rezeki berlebih, kadang-kadang rezeki berkurang. Nah ini semua tergantung kepada kita nih Masya Allah ya. Bu ya tadi jelas ya Bu ya. Jadi segala sesuatunya harus kita sendiri yang mengusahakan, ini Masya Allah luar biasa. Sekarang saya mau kasih kesempatan nih sama jamaah yang ada di studio lagi. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya, ayo. Sebentar, mana? Oh yang sini yang di belakang nih. Izin Ibu silakan. Ibu 89, brosnya maksudnya. Iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin dari Majlis Ta'lim Al-Muhajirin Puri Anggrek, Serang, Banten. Dari Banten, ini Masya Allah. Silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah takdir-takdir apa sih yang dapat dirubah? Yang bahkan dengan segala doa. Dan kemudian perubahannya itu seperti apa? Apakah secara total atau seperti apa? Oh Masya Allah. Terima kasih. Makasih banyak Ibu ya. Kita dengarkan jawaban nanti Ibu ya. Saya pikir Ibu ngajakin main tebak-tebakan. Takdir apa ayo gitu yang bisa dirubah. Saya tadi sampai nyimak dulu sampai terakhir gitu ya. Ternyata pertanyaannya kalau seandainya takdir bisa dirubah. Yang seperti apa berubahnya dalam arti perubahan total. Atau mungkin berubahnya dalam arti yang lain nih. Coba kita minta penjelasannya deh. Dari guru kita aja deh langsung deh Habib Bagir. Mohon izin waktunya tepuk tangan buat Habib Bagir. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang takdir yang bisa dirubah, di mana ketika kita berdoa, salah satu hal yang merubah takdir itu adalah doa. Tapi jangan lupa, supaya kita kuat akidah kita, kuat tauhid kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu keimanan kita kepada Allah, khalaqal mauta wal haya, Allah yang menciptakan hidup dan kematian, Allah yang menciptakan sehat dan rasa sakit, Allah yang menciptakan kita mendapatkan rezeki yang lebih atau yang kurang, Allah yang menciptakan surga dan neraka, Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Wala yahdutsu hadits illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Tidak akan terjadi sesuatu hal yang baru. Berarti baru dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, kecuali dengan 3 hal. Apa? Yang pertama dengan ketentuan Allah, qada'ihi. Kedua dengan takdir Allah. Yang ketiga dengan kehendak keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk merapihkan kita punya akidah, kita punya tauhid. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah segalanya. Makanya nanti kita akan bacakan doa bagaimana bisa dirubah enggak ya keadaan kita atau yang kita inginkan insya Allah. Tapi sebelumnya biar kita tahu di dalam hidup ada musabab, ada sebab. Kita pahami nih. Ada musabab, ada sebab. Apa itu musabab? Musabab itu yang menjadikan sebab. Siapa? Allah Subhanahu yang menentukan. Kita bicara musabab itu yang menentukan. Siapa Allah? Allah yang menentukan segalanya.
Setiap takdir dalam kehidupan kita Allah yang menentukan. Seperti tadi disampaikan, ada juga dengan usaha. Sebab terjadi dengan usaha. Makanya disebut namanya sebab. Ada musabab, ada sebab. Kita hanya berusaha menjalankan sebab. Kita jalanin sebab. Ibu ingin makan. Suami di rumah ingin makan. Kalau ibu nggak ke pasar, kira-kira bisa makan nggak? Nah, sebab kita jalanin. Ingin kerja, kita jalanin sebab dulu. Ingin dapat rezeki, katakan. Sebelum dapat rezeki, kita jalanin sebab dulu. Apa sebab? Sebab kita belajar sekolah. Dari SD, terus berlanjut. Selesai sekolah, kita baru kuliah. Kuliah selesai, cari kerja. Atau enggak kuliah, cari kerja. Cari kerja, baru dapat rezeki. Jangan lupa, sama seperti kita berkata, kita ingin dapat hidayah. Hidayah dari apa? Dari siapa? Musababnya dari Allah. Allah yang memberikan hidayah. Tapi kalau kita enggak ketuk pintu Allah, apa dapat hidayah? Kita nggak mau dengerin Islam itu indah, nyimak Islam itu indah, apa dapat hidayah? Kita nggak mau datang ke majelis taklim, apa dapat hidayah? Kita nggak mau datang ke masjid, apa dapat hidayah? Jadi kita mesti jalanin sebabnya dulu. Itu yang merubahnya. Nah, dan takdir Allah kasih khairihi wa syarrihi. Itu keimanan kita tuh dalam rukun iman. Ya, kita beriman dengan takdir Allah baik dan buruknya. Jangan lupa. Berarti ada takdir baik, ada takdir buruk. Contohnya bagaimana? Alhamdulillah nih, hari ini kita semua ada di studio dan pemirsa ada sedang menyaksikan Islam itu indah. Kira-kira ini takdir baik. Kalau nggak dapat seperti ini, hari ini, saat ini kita lagi ngapain? Belum tentu kita dalam takdir baik. Ada yang lagi ke pasar ngomongin orang. Gimana tuh? Tetangga kita beli mobil baru. Ya. Kayak Ustadz Maulana gitu ya. Enggak, maksudnya saya ceramahnya kayak Ustadz Maulana gitu. Ada omongan suara-suara kecilnya gitu Ustadz. Satu lagi. Tuh. Ya. Itu motornya baru. Ya benar, dia itu begitu. Saya lagi niruin gaya Ustadz Maulana. Sebab saya kalau ceramah di mana-mana, oh ini Habib yang suka sama Ustadz Maulana. Habib kok enggak kayak Ustadz Maulana, jamaah, oh jamaah gitu katanya. Jadi kan ada pilihan. Kita hadir di pengajian nih. Mungkin pengajiannya habis maghrib. Lagi di pengajian. Coba kita renungkan. Alhamdulillah ya Allah. Saya lagi di pengajian. Saya lagi di Islam itu indah ya Allah. Coba kalau saya nggak di Islam itu indah. Lagi ngapain ya kira-kira saya? Itu kan takdir. Kita yang milih loh. Kita yang berusaha. Kita yang cari. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Nah sekarang kalau kita nggak pilih yang baik, gimana kita mau dapat yang baik? Kalau kita nggak mau pilih yang mulia, bagaimana kita mau dapat hal yang mulia? Nah, makanya ini hal yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita. Seperti contoh umur, kita minta, ya Allah beri saya umur panjang. Pada hakikatnya umur kita sudah ditentukan oleh Allah, yang 60, yang 50, yang 30, yang 40. Tapi kenapa kita minta umur panjang? Supaya umur kita bisa kita gunakan dalam ibadah. Amin. Masya Kalau Allah. umur kita gunakan dalam kebaikan, berarti umur kita berkah. Nah, Berarti kita merubah takdir kita dalam kebaikan. Kebaikan. Ini bicara tentang masalah takdir ini sama juga dengan jodoh tadi kan. Jodoh, sudah ditentukan rizki. sama Allah. Tapi kalau misalnya kita pengennya siapa kan tergantung kita. Betul. Nah ini Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair, makasih banyak Habib atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan lagi nih buat jamaah yang mau nanya lagi. Boleh silakan angkat tangannya ayo Bu. Mana ya? Yang di sebelah sini deh gantian nih. Ada Bu, silakan. Ada mic-nya? Udah ada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Erni Johan dari Majelis Taklim Muhajirin Puri Anggrek, Serang, Banten. Serang, Banten. Tepuk tangan dong Bu. Kayak penyanyi ya? Iya. Erni Johan. Erni Iya. Johan. Zaman dulu. Pertanyaannya, apakah kemiskinan seseorang itu bisa disebabkan karena takdir? Karena takdir Terus? atau seseorang itu tidak mau berusaha? Atau karena malas itu Bu ya? Terus? Tidak mau berusaha. Bagaimana caranya agar kita bisa menerima dengan ikhlas? Masya Allah. Yang jawab Ustadz yang lagi perawatan mau Bu? Mohon, Silakan dijawab. Iya. mohon penjelasannya. Penjelasannya Ya. Ustadz Syam silakan. Ibu Hajah
Erni Johan. Ibu Haja Erni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Miskin, Ibu, miskin itu dari kata sakana. Dalam bahasa Arab miskin dari kata sakana. Apa artinya sakana? Sakana artinya adalah tinggal, diam, berdiam diri, tenang, sakana. Makanya berubah katanya menjadi miskin. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua sudah dijamin rezekinya kalau dia masih mau bergerak. Siapa itu yang miskin? Yang diam di tempatnya tidak mau berusaha. Jadi kalau mau ditanya apakah kemiskinan disebabkan karena kemalasan? Disebabkan karena kemalasan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah kemiskinan bisa ditakdirkan oleh Tuhan? Bisa juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita memilih, kita tidak bisa memilih untuk lahir miskin atau kaya. Tapi kita bisa memilih mau mati miskin atau mati kaya. Ya. Kita tidak bisa milih lahir dari orang tua yang miskin atau orang tua yang kaya. Tapi kita bisa memilih mau jadi orang tua yang kaya atau orang tua yang miskin. Di dalam Al-Quran disebutkan. Masya Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak rubah suatu nasib suatu kaum sebelum dia rubah nasibnya diri sendiri. Mau cantik? Perawatan. Tapi pertanyaannya, sakit gak sih kok merah-merah gitu? Lumayan. Kayak nasi tonjok ya. Iya, jadi seperti itu ya, tergantung kitanya. Ya, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita. Masya Kalau Allah. rajin ya pasti Allah tidak menyia-nyiakannya. Kan Allah Masya jamin Allah. rezekinya selama dia bergerak. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Nah ini Masya Allah jawabannya Ya, mudah-mudahan nanti kita bermanfaat. tanya, Apa dokter tuh? Mana dia perawat? Ini Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Saya senang tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi nih bicara masalah tentang orang ada yang ditakdirin miskin gak ya? Terus gimana? Apa itu masalahnya orangnya malas atau bagaimana? Nah sebenarnya ada hubungannya gak sih antara takdir dengan ikhtiar nih? Wah langsung aja kita minta penjelasannya kembali dari guru kita. Ustadz Maulana mau izin waktunya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak, sini Pak, kelewatan. Sini Pak, iya. Maaf. Ya, maaf. Berarti sudah ditentukan di sini ceramah. Tapi kalau saya mau ceramah jalan ke sana, jalan ke sini, boleh nggak? Itu usaha saya ya. Supaya jamaah tidak ngantuk. Ditakdirkan dengar ceramah. Tapi bisa jadi ada yang ngantuk, ada yang semangat. Ada yang sampai kakinya di bawah, ada yang ngatung. Jamaah, jangan pernah kita menyalahkan Allah. Tidak boleh. Karena ada usaha. Sudah ditakdirkan. Kalau begitu saya tidak usah kerja. Tinggal saja di masjid berdoa. Oh, kasih aku rezeki. Tidak bisa, harus usaha. Jamaah. Ada yang berkata begini, baiklah saya akan diam. Mak, ngapain Mak? Saya akan diam. Tidak makan. Apakah rezeki saya datang? Aku tidak mau usaha, aku andilin doa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang bagi makanan di masjid. Dan dia kan diam-diam. Tiba-tiba itu yang bagi makanan ngelewat, tidak lihat kan? Dikiranya tidak kelihatan dia karena sembunyi di belakang dinding. Tiba-tiba dia lapar juga sih. Tiba-tiba begitu dia. Kemudian kembali yang bagi makanan itu kasih kembali. Ah, sekarang pertanyaannya, apakah dia berdoa atau usaha? Usaha. Lewat apa? Jadi usaha itu penting. Makanya jangan minta harta sama Allah, tapi minta rezeki. 1, 2, 3. Rezeki. Jangan, ya Allah kasih aku mobil, jatuh mobil, mati kau. Jadi yang diminta rezeki. Disinilah usaha inilah yang menuju kita dalam kebaikan. Jadi usaha itu penting. Maka sebanyak Habib tadi. Semua dapat kue. Semua habis syuting ini dapat makanan. Cuma beda sama yang pengisi acara. Karena bukan hanya dikasih nasi kotak,
tapi ada juga gorengan. Tuh. Ada namanya takdir, ada namanya qadha, ada namanya qadar. Kadar itu apalagi besar kecilnya, takarannya. Bu, pernah lihat ada beli minuman, ada tulisan 250 mili, ada yang 600 mili. Nah, itu semua dapat air, cuma milinya nggak tahu. Nah, itu. Makanya inilah bentuk usaha. Semua naik haji, naik umrah, tapi ada yang kelas VIP. Betul tidak, Bu? Ada yang kelas bisnis. Semua nonton di Islam Tinda. Ada duduk belakang, ada di kanan, ada di kiri. Maaf, ada yang di depan. Tapi udah dirubah tadi. Giliran ini ibu bilang, aku akan dapat. Pas pindah ke sini, pas belakang penceramah. Nggak kelihatan juga dia. Jamaah. Baik. Dilarang berburuk sangka kepada Allah. Dilarang. Makanya kita harus berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah menghendaki kita kebaikan. Makanya ada ilham, topik, hidayah. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Ilham, topik, hidayah. Ilham dari Allah. Topik kecocokan. Hidayah pantulan. Cing, cing. Cing, 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 cing. Saya mau tanya. 1 menit ini saya mau tanya. Jawab ya. Jawab ya. Bagus. Ini memang kalau takdir, pembahasan takdir memang kita harus hati-hati. Karena berkaitan sama akidah. Saya mau tanya. Kita masuk surga karena amal atau karena ridha Allah? Nah, ridha Allah. Sudah. Titik. Bisa dapat ridha Allah nggak tanpa beramal? Tidak. Jadi kita harus beramal, Bu. Bu. Li. Apa Pak Ustadz? Ada pohon. Ada pohon. Ada buahnya. Ah. Nah, kira-kira kita bisa dapat buah nggak? Kalau nungguin doang. Nungguin doi. Dapat sisa kalong. Atau tunggu angin lewat. Tunggu angin lewat. Harus dipanjat. Oh, inilah Atau usaha. ambil batu, lempar. Ush, Atau kena. ambil sodok. Pas lagi pakai batu, lempar, kena genteng orang. Nggak dapat ternyata- buahnya, ganti genteng orang. Ini. Tapi ternyata yang punya genteng bagus. Oh gitu. Adalah pemilik orangnya baik hati. Oh, Masya Allah. Akhirnya lempar genteng, orangnya kita dapat. Iya. Tepuk tangan sama Ustadz Maulana. Bu, kasih kesempatan ya Bu. Bu, lemes amat. Kasih kesempatan Bu. Maklum, yang ngomong Duda. Iya. Iya, ini Masya Allah luar biasa. Penjelasannya Ustadz Maulana tadi bagus banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk sama-sama sekarang kita dengarkan nih. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibawakan hari ini adalah surah Al-A'raf ayat 180. Mohon izin waktunya, silakan ya Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma tayassara minal Qur'an, daripada surah Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menginginkan kita atau mengharapkan kita, memerintahkan kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita berdoa dengan asma Allah. Bagaimana caranya berdoa dengan asma Allah? Ternyata di dalam Al-Quran sudah disebutkan seperti dicontohkan para nabi. Ketika Nabi Ayub sakit gimana doanya, Bu? Ya Rab anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku lagi sakit tapi engkau itu adalah maha pengasih, maha penyayang. Artinya apa? Seakan-akan Nabi Ayub alaihissalam mengatakan begini, ya Allah, engkau yang takdirkan saya sakit. Tapi saya tahu kasih sayangmu lebih besar daripada yang kau takdirkan saya untuk sakit. Kemudian doa siapa lagi? Doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kau yang takdirkan saya jadi fakir. Tapi saya tahu engkau ini maha kaya, engkau ini maha baik. Maka hilangkan kefakiran saya. Itu yang disebut dengan berdoa dengan Asmaul Husna. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku karena aku tahu engkau itu maha pengampun. Aku tahu engkau maha menghitung dosa-dosaku. Tidak ada satupun dosaku yang luput daripada catatanmu ya Allah, daripada penglihatanmu ya Allah, daripada kepengetahuanmu ya Allah. Tapi aku tahu engkau juga maha pengampun. Jadi berdoa tuh ada dengan Asmaul Husna, Mas Fadli. Masya Allah nih, maksudnya kita juga nggak bisa mengartikan Al-Quran ini dengan terjemahannya kita baca sendiri, dengan kita persepsi sendiri. Nah, Yeah. ini memang perlu ada gurunya. Nah, ini Betul, dibilang insya terjemahan Allah. ini jangan sampai kita baca Quran ya Bu ya, Ibu punya Quran di rumah ada terjemahan ya Bu ya. Terus Ibu ngertiin sendiri terus pakai persepsi Ibu sendiri, jangan. Betul. Tanya gurunya ini karena maknanya Al-Quran ini sangat luas ini, Masya Allah, jangan sampai salah arti. Dan tadi Makanya juga jangan sampai ada iya. orang-orang yang juga menyalah artikan doa-doa dengan menggunakan Asmaul Husna juga tadi di situ Betul. Ustaz Syamil. Itu seperti apa tuh penjelasannya tuh? Misalnya ada orang-orang yang memberikan bilangan-bilangan terhadap Asmaul Husna. Misalnya dia cuma baca ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik aja terus setiap hari itu zikirnya ya Malik, ya Malik, ya Malik. Bagus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh dihitung. Maksudnya tidak boleh menjadi hitungan, benar. takutnya menjadi jimat malah ya. Ada yang ditulis-tulis di kertas Iya, terus ditulis taruh di keras. dompet. Itu, Nah, apalagi saya apalagi pernah kalau lihat tuh. dompet cowok ditaruhnya di belakang, terus didudukin nama Allah, itu kan nggak bisa. Jimat dari ayat Al-Quran, terus ditaruh dompet, taruh di belakang, didudukin ayatnya Allah Subhanahu wa taala, itu kan bahaya. Artinya adalah itu juga termasuk takdir dan usaha, Mas Fadli. Masya Kita Allah. ditakdirkan menjadi seorang muslim, alhamdulillah. Tapi muslim yang baik itu ada usahanya. Belajar Quran, belajar Amin. dengan tausiah, mendengarkan tausiah, belajar lebih banyak lagi tentang Islam. Maka dia ada usahanya sekaligus ditakdirkan oleh Allah Masya Subhanahu wa taala, Allah, insyaallah. amin. Nih alhamdulillah nih, beruntung banget kita ada Islam Itu Indah ya Bu Amin, ya. alhamdulillah. Setiap hari jam 5 pagi yang di rumah kalau mau belajar di Islam Itu Indah, insya Allah bisa jelas semuanya nih, Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dari tausiah guru-guru kita. Dan juga nanti akan ada amalan dan doa mustajab yang akan dibawakan oleh guru kita Habib Bagir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.